Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah setia dalam program Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan Surakarta. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Marilah kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih atas segala berkat yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terkhususnya di saat ini pun Tuhan memimpin untuk kami bersama-sama dalam program Resapi. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, dalam kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin kami. Dan kami serahkan program Resapi ini hanya ke dalam hadirat-Mu. Ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik yang kami lakukan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dan doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan saat ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai dengan 46. Dan yang menjadi ayat natsnya terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 37. Yang demikian firman-Nya. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat mereka tobat kembali. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 46 diceritakan pertempuran antara Nabi Elia dan nabi-nabi Baalnya Raja Ahab di Gunung Karmel, yang menunjukkan akan Allah penguasa air dan api. Nabi Elia tampak sengaja membuat tugasnya bertambah sulit. Dituangnya air ke atas daging persembahannya berkali-kali. Mana mungkin api akan menyala? Di pihak lain, nabi-nabi Baal mengusahakan yang terbaik, bahkan menoreh diri dan mencurahkan darah untuk persembahan kepada Baal. Namun tak ada api yang menyala. Sebaliknya, ketika Elia memanggil nama Allah, persembahannya yang kuyup disambar api dari langit dan menyala hebat. Jelaslah siapa penguasa air dan api yang sebenarnya. Bukan Baal, melainkan Tuhan Allah. Pertempuran yang dialami Nabi Elia juga dialami oleh orang Kristen. Banyak orang Kristen mengakui Allah, tetapi dalam hidup kesehariannya tetap seolah tak ada Allah. Apalagi jika kekeringan melanda batin. Kita diam-diam mengharapkan hal dari dunia untuk memenuhi kebutuhan kita, seperti Raja Ahab, Raja Israel yang mengandalkan Isabel dan nabi-nabi Baal
bukan Allah Israel. Bagi Raja Ahab, berharap dan menanti Tuhan Allah adalah sikap yang tidak praktis, sebab Tuhan Allah sejati tak bisa dimanfaatkan untuk agenda pribadi. Menurutnya, menyenangkan Isabel dan Baal lebih berguna daripada harus mengikut Tuhan Allah yang tidak bisa diramalkan dan dimanfaatkan. Walau banyak rakyat Israel sujud menyembah Tuhan Allah saat melihat pekerjaan Tuhan Allah melalui Nabi Elia, Raja Ahab tetap saja tidak bertobat. Ternyata pertobatan adalah pilihan. Satu pilihan saja, yaitu memilih memihak kepada Tuhan Allah dengan kesadaran penuh setiap saat. Memang bukan hal yang mudah. Bahkan menyaksikan mukjizat spektakuler seperti yang dilakukan Nabi Elia juga bukan jaminan bagi seseorang untuk mengalami pertobatan. Namun seperti kasus Raja Ahab dari Israel, ada saatnya Tuhan Allah melakukan intervensi, campur tangan, dan mengingatkan. Ketika saat itu datang bagi kita, baiklah kita menenangkan hati dari segala ketakutan dan mengarahkan diri kepada Tuhan Allah. Memilih ikut Tuhan tidak menjamin hidup mudah. Nabi Elia tetap menghadapi ancaman. Namun, seperti Nabi Elia, kita harus bisa memandang awan pengharapan dari Tuhan Allah dan membiarkan hujan berkat-Nya menolong kita. Demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati.